Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah wa ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kana, khususan malaikat kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuh lima sembilan ya. Huruf ain ya. Aidul maridi yahudu fir rahmati fa idza jalasa indahu ghamarat hur rahmah. Rawahu Ahmad an Abi Umamah. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aidul maridi, orang yang besuk orang sakit, nengokin orang sakit. Yahudu itu berlimpahan fir rahmati, dalam rahmah. Pahalanya besar, tapi jangan ngarep. Ya walaupun besar kan, misalnya pas nggak ada yang sakit, siapa yang sakit ya mau saya tengokin. Wah pahalanya besar, ini sakit kek. Ya man ya, jangan lah man ya, jangan. Proyek lagi banyak kok. Ya, walaupun pahalanya besar, tapi jangan ngarep-ngarep nengokin orang sakit, yang penting pada sehat. Fa idza jalasa, maka ketika duduk, indahu di orang yang sakit, orang yang besuk kemudian nengokin orang sakit dan ia duduk di samping yang sakit, ghamarat hur rahmatu, maka diliputi rahmah. Kalau dalam syarahnya di sini, dalam hadis ini istihbabu iyadatul maridil muslimi, yaitu disunnahkan atau dianjurkan nengok orang sakit yang muslim. Kalau yang non muslim, ya wa amma iyadatul kafiri fajadizatun, ya dianjurkan dari sisi kemanusiaan. Tapi dari sisi pahala sesama muslim, yang itu pahalanya besar. Tapi kalau nengokin ya didoain, disupport, jangan ditakut-takutin. Nyakit apa Pak? Perut, waduh, gak lama ini. Gak lama ini. Kemarin ada teman kerja saya penyakit begini, langsung tes. Lah, yang sakit langsung terjang. Assalamualaikum. Tapi saya sekali nengokin orang sakit, saya sumpahin mati pernah. Ingat tukang mie ayam Parwi kan? Nah, tukang mie ayam itu nongkrong depan masjid tapi nggak pernah sholat. Kalau dibilang diajak sholat, ngapain sholat? Wong mati itu enak. Kata dia. Loh, kok bisa? Loh, nyatanya nggak ada yang balik. Orang kalau merantau enak, males balik pulang kampung. Nah, itu logikanya, kata dia. Wah, setahun, 2 tahun, bertahun-tahun saya tungguin kapan dia sakit. Nah, pas saya beli mie ayam di yang dulu waktu kita takziah, ibunya Yunus kan ada tukang mie ayam tuh, di Janggong. Saya tanya ke Janggong, Parwi kemana? Sakit Pak.
Habis kemarin disenggol losbak waktu nyebrang Pasar Waru itu. Wah, langsung saya samperin ke itunya di belakang SD Pun Baru itu. Saya tanya, Mas, Paru katanya sakit. Oh iya Pak, itu di dalam. Saya begitu datang, waduh, bentar lagi mati. Jangan gitu dong. Lah katanya mati enak. Gak lupa jangan. Oh enggak, saya belum. Lah katanya mati enak, ngapain takut? Mati aja sih sekarang deh. Sekali seumur hidup saya nengokin orang sakit, saya sumpahin mati ya. Alhamdulillah, begitu dia sehat saya lihat sholat duhur. Saya tanya, saya semperin, gimana? Udah lempeng 5 waktu? Belum. Subuh belum pernah. Ya wes rapopo, udah kena duhur kan. Dan kelawan orang begitu didalili enggak mempan ya. Saya pernah kalah debat sama security, udah pernah saya ceritain belum? Security masjid. Wah, saya kalah debat langsung ngacir saya. Gara-gara security masjid, dia kerja di masjid itu udah ada kali 20 tahun, cuman belum pernah sholat. Begitu, Mbah, kok nggak sholat, Mbah? Ashabul Kahfi anjingnya itu jagain 7 orang, itu anjing bisa masuk surga. Lah saya yang saya jagain itu ribuan orang kalau Jumatan. Ya masa saya nggak masuk surga? Oh iya. Langsung saya udah Bang, pamit. Kalah debat sama security. Lah yang anjing jagain 7 orang, itu anjing aja masuk surga. Lah saya jagain ribuan orang loh ini kalau Jumat. Masa kalau mereka masuk surga saya nggak diajak, jadi nggak perlu sholat, ngapain? Oh iya. Ya wes enak. Wes lah, debat sama orang model begitu ya wes mending ngalah, nggak bakalan menang. Bismillahirrahmanirrahim. Alimun yantafi'u bilmihi khairun min alfi abidin. Alimun orang yang berilmu, yantafi'u yang manfaat bi ilmihi dengan ilmunya. Orang alim yang memanfaatkan ilmunya. Khairun itu lebih baik min alfi abidin daripada 1000 orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah, ibadahnya tekun tapi tanpa ilmu, itu orang yang alim satu lebih baik daripada 1000 orang yang seperti itu. Seperti itu tuh maksudnya ahli ibadah, ibadahnya bagus, ibadahnya tekun, tapi ilmunya kurang. Orang yang ilmunya kurang, walaupun ibadahnya tekun itu kadang berbahaya. Dikiranya pokoknya yang dikerjain terus itu dikirainya wajib. Oh dia nggak pernah ngaji, nggak tahu itu hukum wajib, hukum sunnah, hukum enggak, pokoknya yang dikerjain terus dikiranya wajib. Sehingga kalau ada orang yang nggak ngerjain langsung, wah salah itu salah. Yang sering terjadi kan takbir waktu sholat id. Kalau takbir yang pertama itu biasanya imamnya inget, takbir yang kedua seringnya lupa. Lah orang yang ibadahnya tekun tapi ilmunya kurang, ngiranya kalau takbir 5 kali itu rukun. Sehingga kalau imamnya kurang, imamnya lupa atau kelupaan diteriakin, Subhanallah. Padahal tidak perlu. Bisa jadi sampai geger-gegeran ya gara-gara begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaban li amril mu'min. Ajaban, mengagumkan, sungguh luar biasa. Ajib. Dan menjadi bahasa sehari-hari kita ya. Ajib. Li amril mu'min, urusan orang yang beriman. Inna amrahu, sesungguhnya urusan orang mukmin itu kullahu, ya semuanya, lahu bagi orang iman, khairun itu baik. Orang yang imannya benar, apapun yang terjadi bagi orang iman itu enggak ada yang tidak baik, semuanya baik.
proyek lagi banyak ya baik, nggak ada proyek ya Baik. baik. Lagi baik-baik aja udah. Nah, iya baik-baik aja. Lagi banyak duit ya baik, nggak punya duit ya Baik. baik. Ya paling sisi kebaikannya beda gitu ya. Kalau lagi banyak duit, bini senyum-senyum. Kalau lagi bokek, apa mas? Ya sama aja. Nah, sama aja. Alhamdulillah. Berarti kan sama-sama baik kan? Nah, iya. Sama-sama maju. Loh, sama-sama dapat pahala dari istri itu mending nggak punya duit. Paling nggak punya duit, istri ngomel-ngomel situ diem pahala. Nggak usah modal. Lah kalau lagi banyak duit nyari pahala dari istri itu modalnya gede, ngajak jalan-jalan, makan, apa beli toge doang. Ditimun. Ditimun. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, walaisa dan tidak dzalika itu semua li ahadin untuk seseorang illa kecuali lil mu'min bagi orang yang beriman. Dan itu tidak terjadi semuanya baik itu kecuali untuk orang yang beriman. In asobathu sarra, kalau ia lagi senang, syakaro, syukur. Lagi banyak duit, alhamdulillah. Proyek tembus, alhamdulillah. Syukur ya sumber kebaikan, sumber pahala. Wakana dan itu khairan baik lahu untuk orang iman itu. Wa in asabathu dharra, kalau lagi susah, duit nggak megang, bayangan proyek nggak ada yang tembus, Direbut orang. direbut orang, Depan muka. udah di depan mata, udah bikin proposal dari A sampai Z ya kan, udah Udah bikin, deal harganya bos. iya udah deal diserobot orang. Iya wa in asobathu dharra, kalau lagi ketimpa lagi sulit, sobaro iya sabar. Iya. Kalau lagi senang syukur, kali susah sabar. Kuncinya udah cuma dua itu aslinya ya. Iya, bini senyum, alhamdulillah. Bini manyun, Alhamdulillah. Masih bisa maju. berarti masih sehat ya kan? Masih waras. Lagi waras. Lah, problem orang hidup udah cuma dua itu ya. Kalau nggak sarok, ya dorok. Sarok itu lagi seneng, dorok susah. Sarok seneng itu kan banyak sebab, dorok susah, ya banyak sebab. Lah bagi orang yang beriman, kalau lagi seneng syakarok, ya syukur, itu ya sumber pahala. Kalau lagi susah, sabar, itu ya sumber pahala. Harus dua-duanya pahala. Sabar sama nerima itu sama. Sabar sama nerima. Iya beda-beda tipis lah. Sama semangat sama rakus ya beda tipis. Tile ketawanya kenceng ya. Semangat sama. Lah iya ngirit sama pelit kan bedanya tipis man. Ngirit sama pelit bedanya apa? Mirip ya? Mirip. Mirip. Semangat sama serakah? Tenggale sabar sama ndablek iya mirip ya man. Tahu ndablek kan? Dulu zaman kita sekolah, waktu hampir mepet kita ujian. Lah begitu pengawas ujian cepet. Ketika bilang sabar pak, kata kita sabar, kata guru ndablek, kerjain. Sama kayak gitu dapat pesanan. Orang yang mesen cepetan man, kata situ sabar. Lah kata yang sono ndablek nggak dikerjain. Kalau orang Sunda pun ndablek pak. Ada kerjaan nggak dikerjain, begitu mepet waktu dikebut. Apa namanya? Ndablek juga. Kirain cuma Jawa doang yang ndablek. Maka antara ndablek, neriman sama sabar itu tergantung siapa yang memaknai. Kalau kita yang ngerjain bilangnya sabar pak, dikit lagi.
jangan buru-buru nanti hasilnya nggak maksimal gitu kan ya. Pengalaman saya juga begitu dulu. Lah iya, sabar Pak, kalau buru-buru itu hasil nggak maksimal. Kata kita sabar, kata orang sono yang lawan bicara kita bilangnya bukan sabar, kebluk mendablek. Lah, bagi orang yang beriman, kalau lagi senang syukur, kalau lagi susah sabar. Orang hidup ya mek muter antara dua itu. Nah, yang penting semongo dua gelundung. Udah susah. Ya kalau semangka nggak ada ya durian nggak apa-apa lah. Lah iya. Kalau semangka nggak ada ya durian ya boleh. Om RT ya mau, Om RT ya. Ini hadis. Iya, konsep orang hidup ya cuma dua itu ya. Kalau nggak sarok, ya dorok. Ya penyelesaian kalau nggak syakaro, sobaro. Kalau nggak syukur ya sabar. Hidup yo sawang sinawang. Ngelihat orang mono kayaknya enak banget. Nah, iya. Yang sono ngelihat sini, oh enak banget ya. Padahal ya yang jalani yo palanya kenyong. Lah, iya. Itu kalau melihat orang sini yang paling enak siapa, Man? Orang Villa Mahkota itu, Man? Satu lagi. Coba tanyain aslinya gimana. Iya, sawang sinawang udah. Orang paling enak di Villa Mahkota menurut situ siapa? Gila. Coba, ya coba tanyain dah. Enak gak dia hidupnya? Kayaknya punya beban ya. Coba tanyain enak gak itu hidupnya? Salah pilihan. Gak punya beban, pikiran banyak. Daripada nggak punya pikiran, bahaya malah nggak punya pikiran. Orang hidup itu sawang sinawang. Itu ketawa yang Allah senang. Tawanya paling kenceng. Yang Allah senang. Lah, orang ketawa itu ada dua kemungkinan untuk melepaskan beban di rumah yang banyak. Itu ketawa yang Allah senang, ketawa Lah, Beda ya. atau memang asli dia lagi bahagia. Makanya asli bukan palsu. Makanya kalau saya ngaji biar pada bahagia, takutnya di rumah udah pikiran mumet, di kerjaan mumet, nyampe tempat ngaji ditakut-takutin neraka. Kapan bahagianya nih hidup? Coba Tile tanyain, orang yang paling enak di hidup itu siapa? Eman kayaknya. Iya lah. Dua-duanya itu. Kagak lihat tuh bondrek. Orang ini sawang sinawang. Lu enak ya. Iya Pak Haji paling enak kan bener. Coba tanyain Pak Haji, enak gak Pak Haji? Ya Pak gue mancing. Satu. Pagi catur. Daripada kuyang ya Pak Haji aman. Oh iya, coba apa gitu. Daripada kuyang main catur. Jangan main catur mulu, makan dulu. Ya kan, iya. Udah kenyang makan mulu. Udah, sana. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ajibtulil mu'min. Saya takjub, saya heran dengan orang yang iman. Ini Rasulullah ngomongnya begitu. Orang iman itu bahagia, luar biasa.
Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala lam yaqdi tidak menentukan lahu bagi orang yang beriman qada'an satu ketentuan illa kana kecuali ketentuan itu khairan lahu baik bagi orang mukmin itu. Semua yang terjadi itu baik asal kita pinter menyikapinya. Kalau nggak pinter menyikapinya, ya kebalikannya, semuanya nggak baik. Semua yang terjadi itu aslinya baik bagi yang pinter menyikapi. Tapi kalau enggak, wah hawanya pengen marah. Tapi yang dimarahin siapa? Ketawanya Ghosroy kayaknya ngerasa. Loh, bagi orang yang pintar menyikapi, aslinya tuh semuanya baik. Walaupun ya kadang tadi berpikir keras, ini sisi baiknya di mana sih gitu. Misalnya kita ketimpa satu kejadian ya. Kita berpikir keras, ini sisi baiknya di mana? Sisi baiknya di mana? Bunyi hadisnya bahwa semua yang menimpa kita itu baik. Lah, sisi baiknya di mana? Waktu Pak Yoko jatuh, sisi baiknya mana Pak? Loh kan. Biasanya ketemunya berangkat anak masih tidur, pulang udah tidur ya kan. Begitu jatuh brek gendong bayi gini ya. Bayi. 7 bulan itu. Lah iya 7 bulan. Iya. Tapi kan itu butuh proses kan ya. Begitu jatuh, aduh ini jatuh gimana sih kerjaan gini. Tapi begitu sebulan, 2 bulan, oh iya, nikmatin aja ya, bisa kumpul keluarga. Gitu man. Pagi ketemu malam terus. Iya. Itu nggak ketemu. Atau lagi aja. Itu kayak tulisan di Facebook, biar miskin asal bahagia. Udah komenin aja, ya udah miskin aja terus biar bahagia. Itu kok disuruh istirahat kok, jangan kerja mulu. Istirahat. Ya Allah, semuanya kejadian itu baik. Ngaji lumayan enggak proyek. Lah iya. Itu yang benar yang ngomongnya. Innallaha ta'ala lam yaqdi lahu qada'an illa kana khairan lahu. Bahwa Allah itu tidak menimpakan satu kejadian, menentukan satu ketentuan pada seorang hamba kecuali kejadian itu semuanya baik. Tinggal cerdas-cerdasnya kita menyikapi dari sisi mana kebaikan kejadian itu. Memang kadang kalau kejadian di diri kita itu kita bayang-bayangin, kadang kayak lucu, tapi kayak semuanya benar kata Rasulullah bahwa semuanya itu baik. Kemarin pas saya berangkat, koper yang kecil itu ada power banknya, kan nggak boleh masuk, nggak boleh ke bandara, nggak boleh sono. Begitu nyampe sono, saya diberitahu, Pak, koper kecil nggak bisa nyampe sini, balik pulang ke travel. Waduh, awalnya waduh awalnya Pak Ji. Tapi begitu udah semalam, ini memang cara Allah. Maksa saya supaya pakai gamis. Saya kan seumur-umur gak pernah pakai gamis. Kebetulan di koper gede itu yang ada cuma gamis tok. Ada 2 atau 3 biji. Akhirnya mau tidak mau saya harus pakai ini. Karena baju koko, sarung semuanya ada di koper kecil. Yang koper gede cuman baju ihram sama gamis. Akhirnya ini memang Allah nyuruh saya pakai ini dengan cara koper kecil, kemasukan power bank. Begitu hari pertama pakai gamis kok ya saya sering ledekin orang, saya kena sendiri. Saya yang dulu asal tiap ketemu itu saya ledekin Ustadz Ahmad yang dulu khutbah di sini loh, yang orangnya gede tinggi. Itu asal ketemu saya ledekin kayak mak-mak komplek.
Jadi saya di hotel pakai gamis tuh ketawa-ketawa sendiri, ya Allah. Cara Allah bales kok gampang begini ya. Untung ada yang kenal semuanya kalau yang kenal. Masih untung. Nah, ini. Jadi sisi baiknya itu baru tahu setelah ya sehari berlalu. Awalnya ya wah, gara-gara benda segitu aja misalnya nggak bisa salin gitu. Oh, marah. Tapi sehari 2 hari wong baca hadis bahwa Allah itu menentukan semuanya baik. Baru paham. Oh. Jadi baik ya itu ya. Tinggal pinter-pinternya nyari sisi baiknya gitu loh. Lah kalau nggak bisa nyari sisi baiknya kan gerendeng mulu kan. Wah gimana sih? Lah kok wah lu. Yang diwahwain siapa? Allahu Akbar. Ayo man ya. Pokoknya bahagia ya. Bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Ajibtu. Saya heran, saya takjub lil mukmini bagi orang yang beriman. Wa jazaihi dan kesedihannya minasukmi dari penyakit. Walau ya'lamu ma lahu fi sukmi. Walau dan seandainya ya'lamu orang mukmin itu tahu ma lahu apa yang untuk orang sakit itu fi sukmi dalam sakitnya. Ahabku lebih dia sukai ayyakuna saqiman. Dia dalam keadaan sakit. Ini kan kelas tinggi. Seandainya orang itu tahu pahala yang diperoleh orang sakit, maka dia milih sakit. Tapi siapa yang pengen sakit? Cuma kadang orang itu dapat hidayah malah saat lagi sakit. Saat lagi sehat, sama tetangga nggak kenal, sama masjid jauh, jamaah apalagi. Begitu sakit, bro, ditengokin gimana Pak? Ntar kalau saya sehat, pengen ikut ngaji. Lagu lama. Ya kadang orang itu kan sadar saat dia sakit ya. Saat lagi sehat, seger-buger banyak duit itu semua. Enggak karuan. Makanya kadang istri doain suaminya sakit ya begitu kan. Waktu sehat nggak pulang-pulang baju mandi. Mancing mulu. Giliran dia sakit rebahan. Aduh. Kata bininya, loh ini kan enak di rumah mulu. Ini sakit. Tepar. Di hadis lain, kalau di kitab apa yang saya pernah baca, orang yang sakit tentu ibadahnya, ini yang ahli ibadah ya, nggak bisa sesempurna ketika sehat. Tapi saat ia sakit kok nggak, kalau orang Jawa itu gerundel, orang sininya gerundel. Yo, ciri gampangnya ketika ditanya orang masih bisa mengucap alhamdulillah. Gimana Pak Haji? Alhamdulillah. Kenapa kuping kayak ada pesawat? Sirkuit tentu. Kuping kayak sirkuit. Wah. Tapi gimana Pak Haji? Alhamdulillah. Itu saat ia sakit begitu, ibadah yang ia kerjakan waktu sehat, pahalanya tetap ngalir walaupun dia saat itu nggak bisa ngerjain. Alhamdulillah. Iya. Waktu dia sehat, misalnya sering jamaah, begitu sakit kan nggak bisa jamaah, pahalanya tetap sama waktu dia sehat. Saat dia sakit tuh, tapi asal waktu sehatnya ya memang jamaah.
Lah kalau waktu sehatnya nggak pernah, giliran sakit, oh saya dapat pahala jamaah. Pengen diselepet hidung. Maksudnya ketika ia sehat, kegiatan-kegiatan yang berpotensi pahala itu masih bisa diperoleh saat dia sakit. Asal saat sakitnya itu dia tetap bisa memuji Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sakitnya tinggal dikit. Cuman kan rata-rata kita kalau ditanyain masalah itu kan bukan alhamdulillah, tapi kan cap-cap ya. Gimana Tile? Aduh, ini udah berobat ke sono nih gara-gara makan kacang 1 biji. Lah, apa aja udah gitu. Berat. mengucap alhamdulillah kayaknya gampang tapi ternyata susah ya. Berat. Berat. Ya tadi cap-cep umpama kita lagi batuk. Kenapa lek? Batuk gara-gara makan rebutan. Lah sakitnya kayak begitu yo nggak bisa dapat pahala kayak waktu sehat. Tapi kan dia apot ya, lagi batuk ditanya alhamdulillah. Emang kenapa awalnya rambutan? Nah, itu ajibul lil mukmin, mengagungkan urusan orang yang beriman walaupun dalam keadaan sakit. Kalau itu San, kalau kita ngedumelnya sama Allah misalnya ya, ya Allah, saya lagi jamaah sedang enak-enaknya kayak sakit bagaimana ya Allah, bagaimana dong? Kita duelnya sama Allah gitu. Itu bukan ngedul, protes ya. Protes. Biasanya jawab Allah. Iya, protes. Ih, gimana sih masa Allah kasih sakit? Iya gitu. Ngedumel. Protes Ya, lagi doa. Lagi enak-enak ya Allah, lagi enak-enak jamaah aja kena sakit jadi di rumah mulu ya Allah. Kan kayak gitu. Itu protes namanya, protes sama Allah. Kayak enggak nerima dengan kodoknya Allah. Ya alhamdulillah, berarti saya disuruh sholat di rumah aja gimana? Yang dikirim man. Walau ya'lamu ma lahu fi suqmi ahabba ay yakuna saqiman hatta yalqallaha azza wa jalla. Kalau dia tahu pahalanya seperti itu, malah dia memilih sakit sehingga bertemu dengan Allah, artinya sakit sampai mati. Jadi kalau seandainya ada orang baik, tekun ibadah, orangnya baik, jujur, lah kok sakit-sakitan, penyakitan mulu. Nah, itu bisa jadi memang Allah demen sama orang itu. Bisa jadi. Tapi yo, biar bagaimanapun mintanya kita yo minta sehat ya. Dalam doa-doa kita ya sering minta sehat. Karena ada hadis yang lain, al-mu'minul qawiyyu ahabbu indallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang sehat tetap lebih baik, lebih sempurna daripada mukmin yang lemah, mukmin yang penyakitan. Tapi kalau dikasih sakit kok bisa tadi tetap bersyukur pada Allah, ya penyakitnya bisa menjadi ladang pahala buat orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ajibtu, saya kagum. 5 lakai ini untuk 2 malaikat. Minal malaikati, dari para malaikat. Nazala, kalau lanya dibaca panjang itu berarti berdua. Kalau nazala turun cuma 1 orang, sama 1. Kalau nazala itu berarti 2. Kalau zaman dulu sekolah kan suruh ngapalin nazala, nazalu, nazalat, fa'ala, fa'alu, fa'alata, fa'alna. Kok lupa ya terusannya ya? Udah berpuluh-puluh tahun ngapalin gitu lupa. Nah, itu masih hafal Pak Haji? Gimana lanjutannya Pak Haji? Ya kan fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altu, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Oh iya.
Kalau ada yang ingetin, inget. Eman plongo, apa? Eman dulu belajarnya tutupen botolmu. Kapan menyapa? Gara-gara sebuah Nah, anak STM yang dibawa apa nih, Man? Ya dalam tas isinya bukan buku. Kir sama ketinggang. Beda. Untung tinggal di Villa Mahkota, Man. Nenteng mau taruhlah hadis ke sono. Coba kalau nggak tinggal di Villa Mahkota. di Priok. Wah, di Priok tambah jadi. Jadi samurai. Ini kalau ditentang kan kitabnya kan dilihat orang ketemu teman-teman yang wih, emang sekarang. Hebat tuh emang. Hebat Tapi nggak makan. Alasan diri aja. Makanya ngaji. Enggak, makanya ngaji. Oh, baca sendiri. Nazala yang keduanya turun ilal ardi ke bumi. Yaltamisani yang dua malaikat itu mencari abdan seorang hamba. Fi musallahu di tempat sholatnya. Falam yajidahu, dua malaikat itu tidak ketemu dengan hamba tersebut. Summa aroja, kemudian keduanya naik ila rabbihima ke Tuhan dua malaikat itu, faqala, dan keduanya berkata. Ini ceritanya kan begini. Ada malaikat turun ke bumi nyari seseorang. Ini ngomong Eman hadir ya, Eman mulu Eman ya. Besok kalau nggak hadir kan buliannya ganti, Man. Dulu Malaikat maut. dulu Paris pindah kok ya nongol lagi Eman. Ntar Eman kalau dari Dirut udah nggak ngaji siapa lagi Eman yang dibully. Ngaji lah. Oh iya nah. Ia nyari seorang hamba, dicari di tempat sholatnya, dicari di musola, di masjid, nggak ketemu. Kemudian dua malaikat itu balik lapor pada Allah, faqala, dan ia lapor pada Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, kunna, kami dua malaikat itu naktubu mencatat li abdika untuk hambamu al-mu'min yang beriman. Fi yaumihi, di hari ini, walailatihi, dan malam ini, minal amali, amal kada wa kada, seperti ini dan ini. Fawajadnahu, dan kami temui dia itu qad habas tahu, dan saya kalau orang Jawa itu ditoel-toel ya. Colek. Fihi balatika. Waduh, iyo tempat mancing ini. Saya cari di masjid nggak ketemu, saya cari di musola nggak ketemu, malah ketemunya di tempat mancing. Kok yang pasti loh. Falam naktub lahu syai'an, maka saya nggak jadi nyatet apa-apa tentang orang itu. Jadi ceritanya malaikat turun mau nyatet orang itu ahli ibadah, wong biasanya di masjid. Lah hari itu pas saya turun kok nggak ada. Saya cari di masjid nggak ada, di musola nggak ada, ketemunya malah di tempat mancing. Gimana tuh? Nggak jadi jatuh. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah berfirman kepada kedua malaikat itu, uktub li abdi amalahu fi yaumihi wa lailatihi. Uktub, catatlah. Coba ya.
Di sini utuba. Uktuba, iya. Yang benar ya itu. Berarti yang ini yang salah. Karena yang diperintahkan 2 orang. 2 orang ya. 2 malaikat uktuba yang benar. Iya. Uktub kalau 1, uktuba 2. Kalau uktubu yang diperintah banyak. Uktuba catatlah 2 malaikat li abdi untuk hambaku itu amalahu amalnya. Fi yaumihi di harinya walailatihi dan malamnya wala tangkuso dan jangan kau kurangi min amalihi dari amalnya syai'an sama sekali. Wih, nggak hadir tapi dicatat hadir. Biasanya ngaji enggak ada ngaji, malah lagi main gaple. Catat juga sih ya. Ya. Lagi main gaple di bawah pohon apa Pak RT? Di bawah pohon sengon. Enggak, di depannya Pak RT loh, pohon apa itu? Pohon gongging. Kencing apa pohon sengon ini? Apa namanya susah amat ya? Ayo biasanya ngaji, kok enggak ngaji, biasanya jamaah, kok enggak jamaah lama lagi main. Malaikat kan lapor, ya Allah enggak jadi saya catat. Tapi kata Allah catat. Loh, apa catat? Oh, catat amalnya hari ini dan jangan kau kurangi, wes pokoknya catat full. Mantap juga. Besok main lagi dong. Nah ini nih yang bahaya ini. Lagi main aja catat baik. Alayya untukku ajruhu, alayya untuk ajruhu pahalanya ma habastuhu apa yang ia derita, apa yang ia alami. Walahu ajru ma kana ya'malu dan untuk orang tersebut pahala seperti apa yang ia perbuat. Oh, ini ternyata ia enggak hadir itu karena sakit. Biasanya ngaji kok enggak ngaji, biasanya sholat kok enggak sholat. Oh, ternyata tadi maknanya keliru. Ia tidak hadir itu, tidak dijumpai di masjid, tidak dijumpai di musola, tidak dijumpai di majelis ilmu, ternyata sakit. Sama malaikat, awalnya enggak dicatat, dia sholat, dia ngaji, tapi atau Allah catat, tetap seperti biasa. Wong iya kena seperti itu yo karena sakit. Walahu ajru ma kana ya'malu, walahu dan untuk orang tersebut ajru ma kana pahala yang yang ada ya'malu dia perbuat. Artinya yo tetap dapat. Itu karena sakit tadi bukan karena ngaji. Salah tadi maknanya salah. Gitu loh maksudnya. Malaikat nyariin, biasanya ada di masjid, biasanya ada di pengajian, kok ini enggak ada. Ada enggak jadi catat, kata Allah catat. Wong iya enggak hadir itu karena sakit. Ibarat orang kerja walaupun enggak masuk gaji tetap jalan. Enggak perlu surat dokter gimana. Rawahu at-Tabrani ani Ibnu Mas'udin. Ajib tuh saya heran lil muslimi bagi orang yang Islam. Idza asabathu musibah, kalau ia tertimpa musibah ihtasaba, kemudian ia muhasabah, introspeksi, koreksi, wasobaro dan ia sabar. Kalau tertimpa musibah. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa idza asabahu khairun dan kalau yang menimpa dia itu baik, hamidallah maka ia memuji kepada Allah, wa syakara dan bersyukur. Musibah dalam pengertian bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu beda. Kalau dalam bahasa Arab musibah itu segala sesuatu yang menimpa kita, mau baik mau buruk itu musibah namanya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia musibah itu kan konotasinya sesuatu yang tidak baik yang menimpa kita. Nah,
bencana, itu yang disebut musibah. Tapi kalau dalam Arab tidak. Maka di situ tadi itu ada bahasa wa idza asabahu khairun, kalau ia tertimpa baik, berarti kan musibah yang baik. Sama kayak fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab dan fitnah dalam bahasa kita Indonesia itu maknanya beda. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia itu artinya menuduh seseorang yang tanpa bukti dan dia tidak melakukannya. Bukan gitu ya? Nah, kalau fitnah dalam bahasa Arab itu musibah, kejadian bencana yang besar itu. Maka di doa kita yang ketika tahiyat itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Fitnah. Nah, fitnah di situ bukan fitnah nuduh orang, itu bukan. Lah seringnya kita mengartikan fitnah itu ya nuduh orang itu. Nah, kalau fitnah dalam bahasa Indonesia kan memang nuduh orang. Maka ada di Quran itu al fitnatu. Nah, itu diartikan bahwa menuduh orang, padahal artinya nggak kesono awalnya, cuman udah terlanjur di kita kalau fitnah itu ya menuduh orang lain berbuat sesuatu yang tanpa bukti dan itu tidak, tuduhan itu tidak benar, itu fitnah. Ya sama kayak musibah. Innal muslima, sesungguhnya orang yang Islam, orang yang pasrah, yujaru, dibalas pahala fi kulli syai'in, dari setiap apapun, hatta fil lukmati, sang hingga di lukmah. Lukmah itu kalau orang Jawa puluhan. Indonesianya apa? Kalau kita makan begini, suap. Sesuap. Nah, ya suap. Hatta fil lukmati, sehingga dalam suapan yarfa'uha, yang ia masukkan ila fihi, ke dalam mulut. Artinya seorang muslim itu semua berpotensi pahala, sehingga makanan yang ia makan dimasukkan ke dalam mulutnya itu pun bisa mendatangkan pahala. Ya, asal bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun. Kalau gitu yang Jawa ya. Saya makan biar ibadahnya kuat. Oh, kan ya pahala. Kalau zaman saya kecil dulu ada lagu Nasi Dariah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan, minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman, semua jadi ibadah. Yakin Eman nggak tahu lagi. Kadang ini kadang karena makanan ini nikmat gitu ya. Kadang suka lupa, ingatnya udah di tengah-tengah. Belum baca gitu. Apalagi habis jalan jauh, haus, begitu masuk ke rumah di meja ada es kelapa. Yakin bismillahnya nomor sekian, gelegek habis baru. Wes alhamdulillah sekalian bismillah. Enggak, maksudnya di sini bahwa semua yang kita lakukan itu berpotensi mendatangkan pahala, sehingga makanan yang kita makan pun itu bisa menjadi pahala. Kalau yang dimakan itu halal. Lah kalau yang dimakan nasi nyopet ya Allah bisawab. Nah, iyalah dalam lagu itu ya bener ya. Makan, minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Yang enak man. Nah, tidur itu ternyata cara paling efektif menghindari dosa. Kita kalau melek itu masih berpotensi dosa. Nah ini megang HP, megang HP. Ya, buka-buka media sosial ya. Begitu ketemu trip, wah. Lah kalau tidur dosa dari mana? Disodorin dosa gampang banget. Mimpi dosa nggak? Lah kok ada mimpi dosa yang bahaya? Kalau mimpi nomor dipasangin baru dosa. Lah. Benar. Mimpi nomor dipasangin, mimpi kok dosa, di batin juga nggak dosa kan? Kalau dapat nggak dosa. Hilang dosanya ya dapat. Ajib tu li talibi dunya wal mautu yatlubuhu wallahu a'lam bishawab.